Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap kita tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Itu sebabnya ketika saudara dan saya punya permasalahan dan sudah berdoa, berserah kepada Tuhan, kita tetap harus sabar menanti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Maunya kita sekarang, tetapi bahwa waktunya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya jangan pernah mendikte Tuhan. Jangan pernah mau mengatur Tuhan. Tetapi berserah kepada Tuhan dan engkau benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan persoalanmu dengan cara Dia. Lakukan bagianmu dengan sempurna. Lakukan bagianmu yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap percaya kepada Dia 100%. Tetap bergantung kepada Dia 100%. Dan tetap berserah total kepada Tuhan 100%. Biarkan Tuhan yang menetapkan kapan waktunya Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan akan serahkan, akan kirimkan orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk boleh campur tangan dan menyelesaikan persoalan kita. Satu hari saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya sudah berulang-ulang diintimidasi oleh bank dan saya sudah mau dilelang. Saya coba jual aset saya kemana-mana. Saya jual ke si A, si B, tawarkan kemanapun. Tidak ada satu orang pun yang mau. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan, tidak ada seorang pun mau. Tetapi saya percaya, saya berserah total kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan mau, saya akan berkata iya. Saya akan berkata siap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah mau dilelang. 3 hari, H-3 daripada pelelangan. Masuk koran pengumuman yang pertama iya, masuk koran pengumuman kedua iya. Dan H-3, Tuhan kirimkan seseorang datang untuk boleh ke tempat saya bawa koran. Dia tanyakan, Ibu, apakah ini nama Ibu? Dewiana, saya bilang iya. Apakah tanah ini milik Ibu? Iya. Itu mau dilelang. Saya bilang iya. Saya sudah berusaha mau jual kemana-mana pun orang tidak ada yang mau beli. Tetapi saya tetap percaya. Kalau Tuhan izinkan lelang, ya lelang. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan punya cara. Singkat cerita, orang itu katakan berapa nilainya utang di bank. Tolong Ibu pergi minta rinciannya dan katakan, saya yang akan bayar. Saudara-saudara, Tuhan punya cara. Singkat cerita, karena dibayar tidak jadi dilelang. Dan aset itu, saudara, saya bilang sama dia orang itu, aset itu milik kita berdua. Kamu mau 50%, saya 50%. Karena aset saya itu nilainya banyak. Saudara-saudara, dan orang itu katakan, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ibu nanti boleh jual, kalau Ibu sudah jual, Ibu cuma kembalikan uang saya. Nggak usah dilebihin, nggak usah diapain. Saudara-saudara, dan ternyata aset itu, saudara, menghasilkan nilai uang yang tinggi. Dan orang itu, saudara, dia tidak mengambil apa-apa, dia tolong saya secara percuma. Ketika saya alami ini, bukan karena dia baik, bukan karena dia sahabat saya, tetapi karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Karena Tuhan
Saya tidak bergantung kepada manusia. Tuhan yang perintahkan dia untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara, Tuhan punya cara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Kenapa bergantung kepada manusia terkutuk? Sebab orang itu tidak akan bergantung kepada Tuhan lagi. Karena dia pikir Tuhan tidak bisa tolong dia. Manusia bisa tolong dia. Atau orang yang bergantung kepada kekuatannya. Dia rasa dia super, dia hebat. Dia bisa lakukan semuanya. Sebaliknya orang yang bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan lihat hatinya. Perbedaan antara Tuhan dan manusia. Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan dapati hatimu bergantung kepada manusia, maka dia tidak akan tolong engkau. Tidak akan campur tangan. Ketika Tuhan lihat hatimu benar, hatimu tulus, hatimu benar-benar ikhlas dan bergantung kepada Tuhan, berserah apapun yang Tuhan putuskan, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Maka dia akan campur tangan dan turut bekerja. Kalau kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita, kalau kita biarkan rancangan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, maka rancangan Tuhan atas setiap manusia adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita pengen rancangan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita dan kita menghidupinya. Maka setiap perkataan firman Tuhan itu akan jadi nyata. Tuhan katakan, pertolonganku tidak terlalu cepat tetapi tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, ada permasalahan di dalam hidupmu. Ada persoalan di dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Berserahlah kepada Tuhan. Sebab yakin dan percaya, pertolonganmu datangnya daripada Tuhan. Persoalan apapun di dalam hidupmu, pertolonganmu datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Namun kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan bagi kita pintu yang tidak ada bisa ditutup oleh siapapun juga. Itu sebabnya pintu yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan kita, itu adalah pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun kecuali diri kita sendiri yang tidak menginginkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah dengarkan firman ini, yang sudah dengarkan rekaman ini, yang kalau saudara dengar, saudara selalu saya anjurkan lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apabila saudara tidak bosan dan benar-benar mau melakukan firman Tuhan, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lakukan firman Tuhan. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau melakukannya, maka bersama-sama dengan saya katakan, amin.